Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Valentina Sri Pertiwi Rumiati, cukup dipanggil Tiwi. Saya seorang dosen di Prodi Teknik Pembuatan Kain Tenun, program Diploma 2 di Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Mata kuliah yang kami ampu pada semester 4 ini adalah praktek penulisan ilmiah. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah umum yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa semester 4 pada semester genap, terdiri dari 1 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan tentang jenis-jenis karya ilmiah, penggunaan bahasa di dalam penulisan ilmiah, tahap-tahap penyusunan karya ilmiah, penerapan sistematika penulisan ilmiah, bagian-bagian tulisan ilmiah, laporan ilmiah dalam bentuk laporan PKL, dan praktek penulisan ilmiah dalam bentuk laporan PKL untuk tugas TA. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah: 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menjelaskan pekerjaan dengan ruang lingkup berlingkup luas dalam bidang yang spesifik, menganalisis informasi secara terbatas, dan memilih metode yang sesuai dan dari beberapa pilihan yang baku. 3. Menunjukkan kinerja bermutu dan terukur dari hasil kerja yang seluruhnya merupakan hasil kerja sendiri tanpa pengawasan. Yang keempat, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang lain serta dilaksanakan dan bertanggung jawab secara mandiri atas hasilnya. Yang kelima, mampu menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas. Yang keenam, mampu bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas mutu dan kuantitas hasil karya orang lain. Yang ketujuh, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan. Yang kedelapan, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah dan bahasa yang digunakan dalam penulisan ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penyusunan karya ilmiah dan sistematika. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan penulisan ilmiah dalam bentuk laporan PKL. Adapun sub CPNK dari mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah dan manfaatnya. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan bahasa dalam penulisan ilmiah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan tahap-tahap penyusunan karya ilmiah dalam bentuk laporan PKL. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan sistematika penulisan ilmiah. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan letak bagian-bagian tulisan ilmiah, yaitu bagian pembuka, bagian inti tulisan ilmiah, dan bagian penutup. 6. Mahasiswa mampu menerapkan penulisan ilmiah dalam bentuk laporan PKL, bagian pembukaan, yaitu prakata, daftar isi, tabel, gambar, daftar lampiran, serta menulis tabel, gambar, dan satuan atau unit secara benar. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan penulisan ilmiah dalam bentuk laporan PKL inti tulisan ilmiah, yaitu bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menerapkan penulisan ilmiah laporan PKL bagian penutup, yaitu bab 5, simpulan dan saran, daftar pustaka, dan ringkasan.
Daftar pustaka yang menjadi acuan antara lain 1. Arifin dan E. Jainal tahun 2008, dasar-dasar penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua, Darmawan D. 2019, teknik penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, Nasuca, Yakob dan kawan-kawan tahun 2009, bahasa Indonesia untuk penulisan karya tulis ilmiah. Dan yang keempat, Mulyaningsih Indira tahun 2012, terampil menulis ilmiah. Dalam menyampaikan mata kuliah ini mengikuti prinsip delivery, interaction, dan assessment. Metode penyampaian mata kuliah ini melalui tahap tatap muka, ceramah, praktek di dalam menulis karya ilmiah, dan memaparkan hasil dari praktek yang ditulisnya. Kemudian interaksi yang dilakukan selama perkuliahan dengan mahasiswa melalui WA Group, melalui Siakat, dan Google Drive. Adapun asesmen penilaian dari mata kuliah praktek penulisan ilmiah yaitu pengetahuan 30%, keterampilan 40%, sikap kerja 20%, dan kehadiran 10%. Berikutnya kita saksikan video pembelajaran di dalam kelas. Lanjut. Oke. Apa yang dimaksud dengan definisi dari karya ilmiah? Menurut Brotowijoyo tahun 1985 di dalam Jainal Arifin 2008, mengapa saya menuliskan seperti ini? Supaya nanti Anda kalau mengutip di dalam kutipan tersebut ada kata-kata Brotowijoyo, tapi membacanya di dalam Jainal Arifin nulisnya seperti ini. Biasanya kan seperti itu. Jadi seperti kalau menulis Totong, biasanya Totong itu kan keluar terus. Totong tahun berapa, tapi bacanya di mana? Di pedoman atau di panduan atau di modul. Itu tulisannya seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan definisi karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah harus ditulis secara jujur dan akurat berdasarkan kebenaran tanpa mengingat akibatnya. Jadi harus jujur. Data uji juga harus jujur. Itu karya ilmiah. Kebenaran dalam karya ilmiah adalah kebenaran yang objektif positif, sesuai dengan data dan fakta di lapangan dan bukan kebenaran yang normatif. Jelas ya? Kalau jadi kebenaran yang benar-benar ada di lapangan, jangan data itu dimanipulasi. Oke. Kalau menurut Eko Susilo M tahun 1995, karangan ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Makanya ada bahasa baku, ya kan? Tidak bahasa prokem. Oke. Menurut Munawar Samsudin, agak kelihatan ya. Yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Jadi harus secara konsisten. Ya. Kemudian kalau menurut Wahyu tahun 2021,
yaitu suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Jadi metodenya juga harus metode ilmiah, tidak metode seenaknya sendiri. Ini. Kemudian menurut Mariadi dalam Harun dan kawan-kawan 2001, yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu permasalahan tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada enggak? Belum ya? Kalau belum saya lanjutkan. Oke. Kemudian kalau menurut Dwi Loka dan Riana tahun 2005, karya ilmiah atau tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan, yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperolehnya melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Maksudnya apa ini? Maksudnya kalau Anda membaca TA teman Anda atau KT Anda, kemudian ada hasilnya yang memang belum selesai, kemudian Anda kembangkan, itu bisa. Jadi bisa melihat di situ, tidak harus judul baru, tetapi mengembangkan dari KT yang sudah ditulis tapi itu belum selesai, bisa ditingkatkan. Itu seperti itu. Kemudian ciri-ciri karangan ilmiah. Satu, bersifat objektif, tidak ada data yang dimanipulasi atau diubah fakta. Maksudnya apa? Kalau datanya itu setelah Anda hitung, umpamanya, kan melihat data di lapangan ya, ternyata kok tidak sesuai dengan angan-angan kita. Harusnya itu trennya harusnya naik, tapi setelah Anda hitung, data yang ada di lapangan itu trennya malah turun. Kan Anda pasti panik kan? Panik. Lah, itu tidak boleh diubah. Harus datanya ya itu. Tapi dicari akar masalahnya. Mengapa kok terjadi seperti ini? Pasti ada masalah. Ya kan? Oke. Kemudian benar dan tepat. Non persuasif, karangan tidak dimaksudkan untuk memberi pengaruh. Jadi karya tulis ilmiah tidak boleh itu isinya mempengaruhi orang yang membaca. Bukan seperti cerpen, kan kita terpengaruh kan, kita baper kan kalau cerpen, ya itu bisa nangis lah. Kalau ceritanya itu ya sedih gitu kan. Nah, kalau karya tulis ilmiah tidak bisa, terus kita berpengaruh, oh ini harus dirubah, harus kita menangis, nggak bisa. Kemudian non argumentatif. Karangan bukan merupakan opini pribadi dari penulisnya. Jadi di situ menjadi argumen gitu loh. Argumen terus seperti itu tidak bisa. Jadi di dalam TA itu isinya bukan argumentatif dari penulisnya. Oke. Kemudian tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung. Jadi kalau Anda memberikan suatu gambaran di situ, ya ini harus ada pendukungnya. Pendukungnya apa yuk? Apa? Pendukungnya adalah literatur. Jadi kalau kita mau memberikan suatu ulasan atau kita memberikan suatu pandangan, dasar teorinya apa dulu? Dasar teorinya apa? Kalau kita dasar teorinya ada, kemudian itu terjadi penyimpangan, baru kita bahas. Ya kan? Itu seperti itu. Kemudian tidak bersifat emotif atau menonjolkan perasaan. Jadi kalau Anda itu sedang berbunga-bunga, kemudian tulisan di situ, wah itu juga nggak boleh. Terus kebalikannya, kalau Anda sedang susah, terus tulisannya itu bernada sedih gitu, itu nggak boleh. Berarti kan emosi yang muncul kan. Nah jadi memang tidak harus seperti itu. Oke. Menggunakan gaya bahasa yang formal
menghindar gaya bahasa lisan. Apa tadi? Prokem kan? Karena bahasa lisan kan beda dengan bahasa yang tertulis. Seperti yang seringkali terjadi itu Jumat. Kata-kata Jumat itu kan nulisnya ya Jumat gitu. Padahal tulisannya benar apa? Jum di atas ya at kan gitu kan. Oke. Terus bukan untuk keuntungan sendiri. Jadi nulis karya tulis ilmiah itu bukan untuk kepentingan saya, kepentingan Anda semua, tapi untuk kepentingan banyak orang. Kalau Anda ya sekarang kepentingannya satu untuk perusahaan, ya kan? Untuk meningkatkan efisiensi di perusahaan tersebut. Kemudian memberi gambaran dengan teman-teman di sana. Seperti itu. Oke. Karya ilmiah satu, ditulis untuk mencari sebuah jawaban mengenai sesuatu hal yang diteliti dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan tersebut. Jadi, isi dari karya tulis ilmiah itu adalah mencari sebuah jawaban. Judul itu adalah suatu pertanyaan, benar nggak? Judulnya bla 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 bla. Jawabannya apa? Itu nanti diuraikan di dalam karya ilmiah di pembahasan. Itu muncul di situ. Jadi pasti nanti kesimpulannya jawaban dari judul. Contoh, upaya penanganan downtime di mesin shuttle, umpamanya gitu kan, penanganan downtime. Downtime-nya itu tinggi. Nah, nanti jawabannya menjawab dari downtime-nya itu dulunya lama ya, kalau downtime lama ya. Downtime itu lama. Terus nanti bagaimana itu supaya tidak menjadi lama, sehingga mesin tersebut bisa berjalan sesuai dengan semula, efisiensinya menjadi meningkat. Itu jawabannya. Nah, itu nanti di dalam uraian. Oke. Kemudian tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru atau aktual dan belum pernah ditulis oleh orang lain agar terlihat beda dan terkesan baik. Kalau memang menemukan yang baru, oke. Tapi kalau tidak, ya mengembangkan dari judul yang sudah ada. Bisa kan diteruskan istilahnya, ya toh? Diteruskan supaya bisa dikembangkan. Sekarang mengenai efisiensi di perusahaan. Itu masih belum, efisiensi berapa biasanya? Maksimal? Atau minimal? Berapa? Fair? 80. Ada juga yang berapa, Lola? Di 80 biasanya. Oke. Berarti 80. Tetapi di situ itu baru 65. Kakak tingkat sudah mengevaluasi. Ternyata yang menjadi kendala di mesin A, umpamanya begitu. Boleh juga melihat dari sudut pandang lain untuk meneruskan itu. Supaya bisa mencapai 80. Dari analisa yang 65 itu baru diselesaikan di bagian mesin sebelum loom itu apa? Mesin apa? Sesing ya. Mungkin dari sesing itu sudah bisa diselesaikan tapi masih efisiensinya 65 produktivitasnya. Nah, sekarang di mana lagi yang perlu dilihat supaya hasilnya 80. Itu boleh sebenarnya. Jadi bukan berarti kita mencontoh yang lama, tetapi kita adalah mengembangkan dari yang sudah ada. Itu maksudnya. Kemudian karya tulis ilmiah dapat dibedakan dalam dua kelompok. Karya tulis ilmiah yang merupakan laporan hasil pengkajian atau penelitian. Jadi hasil pengkajian itu mengkaji mengapa kok terjadi seperti itu, atau hasil penelitian. Jadi kalau hasil penelitian itu adalah Anda membuat suatu uji coba. Kalau yang kelihatan nyata ya kita bisa uji coba penggunaan kepekatan konsentrasi kanji terhadap hasil di dalam sesing tersebut, dikaitkan dengan nantinya di loomnya. Nah, itu berapa persen.
Kalau seperti saya kemarin itu penelitian kebetulan Rudi sama Andika ya yang gitu. Itu pengaruh nomor benang pakan terhadap kekuatan fisik kain denim. Nah itu saya mengambil 3 jenis benang pakan dan 3 jenis total kainnya. Jadi ada 9 variasi. Pengaruhnya terhadap kekuatan tarik bagaimana? Satu, terus yang kedua adalah seberapa pengaruhnya antara nomor benang pakan berapa kemarin Ruth? OE 9 itu yang Lucy. OE 9 ya. 9 12 11 sama 13 ya. Totalnya 4 6 50 dan 54. Nah, itu kita lihat. Itu namanya ini. Meneliti. Kemudian karya tulis ilmiah yang berupa tinjauan, ulasan atau gagasan ilmiah. Kalau tinjauan itu berdasarkan apa? Pustaka. Jadi beberapa pustaka membahas mengenai satu topik. Nah, itu gabung menjadi satu, dibuat suatu karya tulis ilmiah juga bisa. Ya, oke. Lanjut. Kemudian jenis-jenis karya tulis ilmiah. 1 artikel ilmiah, 2 makalah, 3 skripsi, 4 tesis, 5 disertasi, dan 6 paper, 7 kertas kerja. Jadi ada 7 jenis karya ilmiah. Apa yang dimaksud dengan artikel? Karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam suatu jurnal atau buku kumpulan artikel dengan penulisan secara ilmiah dan bersesuaian dengan mengikuti pedoman ataupun kesepakatan ilmiah yang telah ditetapkan. Jadi kalau kita mau menulis di dalam jurnal atau majalah dimanapun, mungkin di kantor atau mungkin di sini di AK Tekstil atau mungkin di tempat yang lain, itu harus sesuai dengan kesepakatannya dalam aturan yang telah ditetapkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke, bisa lanjut? Oke. Sekarang ini adalah artikel. Ini terbagi menjadi artikel penelitian dan artikel non penelitian, ya kan? Artikel penelitian kumpulan hasil penelitian yang memiliki bahan secara ilmiah, tersusun secara sistematik dan dibuat dengan prosedur penulisan yang baku. Artikel penelitian biasanya dinamakan sebagai jurnal. Di sini ada jurnal tekstil, sudah pernah membaca? Tolong nanti dibaca, ya. Kan ada itu di Siakat atau di sini web sini jurnal tekstil, banyak dari karya tulis kakak tingkat yang ditulis kembali oleh dosen sehingga masuk di jurnal tekstil. Tetapi memang ya pembahasannya lebih mendetail. Jadi kita mencari pembahasan, mencari pustaka. Kalau Anda di situ sudah lengkap, bisa Anda tulis sendiri. Sekarang sebenarnya kita mendorong Anda semua untuk menulis. Nanti dosennya itu yang nomor 2 atau nomor 3. Tapi yang sekarang dilakukan kan dosennya yang nomor 1, karena yang menulis semua kan kita ya. Tapi kita dorong untuk nulis. Boleh itu nulis, nanti yang menyempurnakan kita. Ya, kita punya kepuasan sendirilah sebagai kita pernah kuliah di sini, kemudian kita karya tulis ilmiahnya ditulis di dalam jurnal tekstil. Boleh nanti saya dukung kalau pas pembimbingnya saya atau pengujinya saya bisa membantu untuk menulis di situ. Ya. Oke. Kemudian artikel non penelitian. Mengacu kepada penulisan artikel yang bukan merupakan laporan hasil penelitian seperti menelaah teori,
konsep atau prinsip, pengembangan model, deskripsi fakta atau fenomena, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Ini bisa juga artikel yang non penelitian. Jadi bukan hasil penelitian, tetapi kajian. Anda menelaah, itu bisa.